Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kerabat ID. Kita semua dilahirkan untuk menang. Namun untuk menjadi seorang pemenang, kita harus berencana untuk menang. Kita harus mempersiapkan diri dan harus berlatih untuk menang. Setelah itu barulah kita berharap untuk menang. Nah, pada video kali ini, Kerabat ID bakalan berbagi santai mengenai tips dan trik dalam mengerjakan soal analogi pada seleksi CPNS. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, kami harap teman-teman bisa memberikan dukungannya dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan pemberitahuan ketika ada update video terbaru dari channel ini. Banyak para peserta CPNS yang menganggap enteng soal analogi ini. Namun perlu teman-teman ketahui, dalam soal analogi ini, banyak soal yang sekilas kelihatannya mudah, tapi banyak yang menjawab salah. Nah, di sini banyak yang mengecoh para peserta. Maka dari itu, teman-teman harus fokus dan teliti dalam memilih pilihan jawaban yang disediakan. Perlu teman-teman catat ya, soal analogi ini tujuannya mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain. Pola umum pada soal analogi ini yaitu AB sama dengan CD atau ruas kiri sama dengan ruas kanan. Artinya, hubungan yang ada di ruas kiri tersebut setara dalam arti satu level dengan hubungan yang ada di ruas kanan. Hubungan yang ada di ruas kiri ini tidak boleh lebih tinggi atau lebih rendah dari hubungannya yang ada di ruas kanan. Pastikan ruas kiri dan ruas kanan memiliki kesamaan pola ya. Jangan sampai terjebak pada pola yang terbalik. Misalnya, alat fungsi sama dengan fungsi alat. Pola yang seperti ini merupakan pola yang salah. Nah, pada tes analogi ini, yang harus teman-teman cari adalah kata atau kalimat penghubung yang dapat menghubungkan pasangan kata yang tersedia di sebelah kiri, sehingga pasangan tersebut mempunyai hubungan yang sama atau serupa dengan pasangan kata yang ada di sebelah kanan. Nah, di sini saya sediakan beberapa contoh soal analogi yang akan kita bahas bersama. Yang pertama, elang merpati sama dengan titik-titik-titik. Kira-kira pilihan jawaban yang manakah yang paling tepat untuk soal analogi nomor satu ini? Jika konteksnya seperti soal nomor satu ini, yakni elang dan merpati, maka ketika terdapat pilihan jawaban gajah semut, kakak tua kupu-kupu, hiu gurame, belalang angsa, dan ayam domba, saya yakin teman-teman akan dengan mudahnya memilih pilihan jawaban C, yaitu hiu gurame. Sebenarnya soal nomor satu ini masih agak mudah sih. Nah, selanjutnya teman-teman perhatikan soal nomor 2 ini. Soal ini sekilas kelihatannya mudah dan mirip-mirip dengan nomor satu. Tapi saya yakin pasti bakalan banyak teman-teman yang bingung untuk menentukan pilihan jawaban yang tepat sesuai dengan pasangan kata pada soal. Kira-kira pilihan jawaban manakah yang paling tepat untuk soal analogi nomor 2 ini? Sebelum kita bahas, coba teman-teman skip dulu videonya dan jawab soalnya ya. Nah, di soal analogi seperti pada soal ini, saya yakin banyak teman-teman yang akan bingung dalam memilih jawaban. Mungkin saja teman-teman akan menganalisa soal ini seperti soal nomor satu tadi, yaitu dengan menetapkan hubungan analogi pasangan kata pada soal mengacu kepada jenis ikan, yaitu paus dan lumba-lumba adalah jenis ikan. Jika teman-teman berpikir bahwa pasangan kata pada soal tersebut memiliki padanan kata yang mengacu kepada jenis ikan, maka pada pilihan jawaban akan sekilas terlihat beberapa jawaban yang kelihatannya sesuai dengan hubungan analogi yang teman-teman telah tetapkan. Bisa saja jawabannya adalah B. Elang merpati adalah jenis burung karena kelihatannya pasangan kata pada pilihan jawaban B setara atau dalam artian bahwa satu level dengan hubungan pada pasangan kata yang ada di soal. Namun itu bukan jawaban yang tepat ya teman-teman. Atau mungkin teman-teman bisa saja memilih pilihan jawaban A karena
Kerapu dan hiu juga merupakan jenis ikan, sama dengan paus dan lumba-lumba. Ini juga bukan jawaban yang sesuai dengan apa yang diminta soal. Selanjutnya, jika teman-teman berpikir bahwa pasangan kata pada soal tersebut memiliki padanan kata yang mengacu kepada paus dan lumba-lumba adalah jenis hewan yang hidup di air, maka pilihan jawaban teman-teman akan mengarah pada pilihan jawaban C, D, dan E. Nah, di sini akan menimbulkan kebingungan yang kemudian akan mengarahkan teman-teman memilih jawaban yang salah atau jawaban yang tidak sesuai dengan apa yang diminta soal sebenarnya. Jadi, jika pada pilihan terdapat lebih dari satu jawaban seperti soal ini, maka lihat jenis katanya atau cari hubungan yang lebih khusus atau spesifik. Nah, jika kita teliti lebih mendalam pilihan jawaban yang disediakan, teman-teman akan menemukan padanan kata yang lebih khusus dan unik, serta hubungannya paling dekat dengan pasangan kata pada soal dan dapat dinyatakan dengan cara yang sama. Nah, pilihan jawaban manakah itu? Pilihan jawaban yang paling tepat adalah D, domba dan kera. Seperti yang saya telah katakan ya teman-teman, jika menemukan soal seperti ini dan pilihan jawaban yang disediakan menimbulkan ambigu atau multitafsir, teman-teman harus membuat kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang mengacu kepada hal yang lebih khusus dan spesifik. Nah, jika diteliti lebih mendalam, hubungan kata paus dan lumba-lumba dapat dibuat menjadi sebuah kalimat dengan menggunakan hubungan analogi yang lebih khusus dan spesifik, yaitu paus dan lumba-lumba adalah jenis hewan mamalia yang hidup di air. Hewan mamalia ini merupakan hewan yang proses perkembangbiakannya itu dengan cara melahirkan dan memberi makan anaknya itu dengan cara menyusui seperti manusia. Nah, mari kita lihat pilihan jawaban yang disediakan. Pilihan jawaban A, kerapu dan hiu. Apakah pasangan kata ini memiliki hubungan yang spesifik dan setara dengan hubungan paus dan lumba-lumba? Menurut saya tidak ya. Kerapu dan hiu adalah jenis hewan ovipar atau bertelur yang hidup di air. Selanjutnya pilihan jawaban B dan C. Ini juga sama dengan pilihan jawaban A. Tidak memiliki hubungan yang spesifik dan setara dengan hubungan paus dan lumba-lumba. Elang dan merpati merupakan jenis hewan ovipar atau bertelur. Pada pilihan jawaban C, buaya adalah jenis hewan ovipar atau bertelur yang hidup di air dan kerbau adalah jenis hewan mamalia yang hidup di darat, sehingga tidak setara atau selevel dengan hubungan pasangan kata pada soal. Kemudian mari kita lihat pilihan jawaban D, domba dan kera. Domba ini merupakan jenis hewan mamalia yang hidup di darat, dan kera juga merupakan jenis hewan mamalia yang hidup di darat. Nah, pasangan kata ini memiliki hubungan yang spesifik dan setara dengan hubungan pada paus dan lumba-lumba. Berikutnya pilihan jawaban E, angsa dan ayam. Angsa dan ayam ini merupakan jenis hewan ovipar atau bertelur yang hidup di darat. Ini tidak memiliki hubungan yang spesifik seperti hubungan pasangan kata pada soal. Jadi, untuk soal ini jawaban yang paling tepat dan memiliki hubungan yang lebih spesifik dan khusus atau setara dengan hubungan pada kata paus dan lumba-lumba adalah pilihan jawaban D. Jika kita analogikan, paus dan lumba-lumba adalah jenis hewan mamalia yang hidup di air, sedangkan domba dan kera adalah jenis hewan mamalia yang hidup di darat. Sampai di sini bisa dipahami kan? Sebelum kita membahas trik dalam menjawab soal analogi ini, maka saya akan memberikan satu soal lagi ya teman-teman, yaitu soal nomor 3. Kira-kira pilihan jawaban yang manakah yang paling tepat untuk soal analogi nomor 3 ini? Sebelum kita bahas, coba teman-teman pause dulu videonya dan jawab soalnya ya. Nah, di soal analogi seperti nomor 3 ini, saya yakin masih ada teman-teman yang akan bingung dalam menemukan hubungan analogi kata pada soal. Sehingga teman-teman juga akan bingung menemukan atau menentukan pilihan jawaban mana yang tepat sesuai apa yang diinginkan soal. Jadi saya tekankan kembali kepada teman-teman dalam menjawab soal analogi ini, kita harus menemukan kata kunci atau hubungan khusus dan unik dari dua atau lebih kata yang diberikan.
semakin khusus atau spesifik, maka akan semakin mudah untuk menemukan hubungan yang paling sesuai dengan apa yang diinginkan soal. Nah, untuk soal analogi nomor 3 ini merupakan jenis analogi sebab akibat. Untuk jenis analogi ini kita bisa gunakan kata penghubung jika A maka B atau sebaliknya. Nah, mari kita cocokkan bersama soal dan tiap pilihan jawabannya. Pilihan jawaban A. Jika tidak ada suara, maka akan merdu, dan jika tidak ada redup, maka akan padam. Ini tidak sesuai ya teman-teman. Selanjutnya, pilihan jawaban B. Jika tidak ada suara, maka akan lagu. Dan jika tidak ada gelap, maka akan padam. Ini juga tidak sesuai ya teman-teman. Pilihan jawaban C. Jika tidak ada suara, maka akan bising. Dan jika tidak ada terbakar, maka akan padam. Ini kurang tepat. Pilihan jawaban D. Jika tidak ada suara, maka akan nada. Dan jika tidak ada terang, maka akan padam. Ini juga kurang tepat ya teman-teman. Kemudian pilihan jawaban E. Jika tidak ada suara, maka akan bisu. Dan jika tidak ada energi, maka akan padam. Nah, ini merupakan pilihan jawaban yang sesuai dengan apa yang diinginkan atau diminta oleh soal. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban E. Dalam menghadapi tes SKD nanti, teman-teman jangan anggap enteng soal analogi ini ya. Bisa saja yang teman-teman anggap mudah justru itu yang akan membuat teman-teman kesulitan. Maka dari itu, di sini saya akan memberikan dan merekomendasikan 3 trik yang harus teman-teman kuasai untuk menghadapi soal analogi pada tes SKD nanti. Yang pertama, pahami jenis-jenis analogi. Teman-teman perlu memahami apa saja jenis-jenis analogi agar teman-teman bisa benar-benar matang dalam menghadapi soal-soal analogi dalam tes SKD. Jadi pahami dulu konsepnya sebelum mengerjakan. Jenis analogi yang pertama yaitu definisi atau sifat. Contohnya bandara, pesawat terbang, cuti, istirahat. Fungsi. Contoh sapu, bersih, lap, kering. Selanjutnya bagian dan keseluruhan. Contoh cabang, pohon, lautan, air. Sebab akibat. Contohnya melanggar, dihukum. Kehujanan, sakit. Kemudian asosiasi. Nah, asosiasi ini adalah hubungan fungsional yang bisa dipelajari untuk menjelaskan makna suatu hal dengan kata lain yang memiliki persamaan sifat atau biasa disebut simbol. Contohnya merpati damai, gajah besar. Merpati adalah simbol damai atau kedamaian. Gajah adalah simbol besar atau kebesaran. Berikutnya derajat atau ukuran. Contohnya anak-anak, remaja, sepak bola, futsal. Dan yang terakhir adalah segolongan. Contohnya mawar, melati, kucing, harimau. Trik yang kedua, identifikasi dan tentukan jenis analogi pasangan kata atau kalimat pada soal. Jadi setelah memahami jenis-jenis analogi, selanjutnya dalam menjawab soal analogi, teman-teman identifikasi dan tentukan jenis analogi terlebih dahulu pasangan kata atau kalimat pada soalnya. Dengan cara ini, teman-teman akan dimudahkan atau dengan gampangnya teman-teman akan bisa menentukan pilihan jawaban mana yang sesuai dan yang diinginkan oleh soal. Misalnya pada contoh soal berikut. Kira-kira soal ini merupakan jenis analogi apa, teman-teman? Nah, soal ini adalah jenis analogi definisi. Jadi, teman-teman dalam menjawab soal analogi ini jangan langsung ke pilihan jawabannya. Teman-teman usahakan tentukan dulu kira-kira jenis analogi apa yang ada pada soal yang disediakan. Kemudian trik yang ketiga adalah gunakan jenis analogi yang telah ditentukan pada masing-masing pilihan jawaban. Di sini, teman-teman gunakan hasil identifikasi teman-teman mengenai jenis analogi pada pasangan kata atau kalimat pada soal di masing-masing pilihan jawaban, ya, seperti berikut ini. Nah, kira-kira dari kelima pilihan jawaban tersebut, manakah kalimat penghubung yang paling tepat?
Saya kira saya tidak perlu jawab lagi ya, teman-teman bisa jawab sendiri. Dan jika setelah menyelesaikan langkah 2 dan langkah 3 dan teman-teman masih belum menemukan pasangan jawaban yang tepat, maka mungkin diperlukan penyesuaian hubungan kata. Teman-teman bisa ulangi langkah 2 dan langkah 3. Demikian pembahasan pada video kali ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.